Peran ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia, ilmu pengetahuan cukup penting yang muncul dari aktivitas-aktivitas intelektual bangsa Arab dan umat Islam yang lahir karena motif keagamaan adalah teologi, hadis, fikih, linguistik, filologi. Pengembangan ilmu agama ada pada masa Daulah Abbasiyah juga diikuti munculnya banyak para ulama yang mumpuni dan produktif, banyak menghasilkan karya ilmiah. Pertama itu ulama hadis atau muhaddisin yang mengembangkan ilmu hadis pada zaman Daulah Abbasiyah sangat banyak. Paling menonjol ada 6. Mereka merupakan pakar hadis yang telah melakukan seleksi ketat terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuannya dari penyelesaian tersebut yaitu untuk mengetahui sumber hukum yang benar. Karya-karya dari 6 ulama hadis itu disebut dengan kutubus sittah, yaitu yang pertama Imam Bukhari, lahir tahun 194 Hijriah sampai 256 Hijriah atau 810 sampai 870 Masehi. Beliau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ja'fi bin Bardizbah al-Bukhari, lahir bulan Syawal 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, sehingga dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Imam Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab As-Siqah Ibnu Hibban bahwa ayah Imam Bukhari dikenal sebagai seorang yang waro, seorang ulama bermadhab Maliki dan murid dari Imam Malik, ulama besar dan ahli fikih. Ia wafat ketika Bukhari masih kecil. Kemudian Imam Bukhari sudah melakukan pengembaraan menuntut ilmu sejak berusia 10 tahun. Pernah pergi ke Bakhl, An-Nisabur, Roy, Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Syam, Mesir. Imam Bukhari ini berguru pada Syekh Ad-Dakhili. Pernah pergi ke Mekah, ke Mesir, ke Syam. Ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara pada usia 16 tahun yang mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah untuk mengikuti kuliah dari para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun dia sudah menghafal karya Al-Mubarak dan Waqi bin Jarrah bin Malik bersama gurunya itu Syekh Ishaq. Kemudian menghimpun hadis-hadis sahih yang dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan, 80.000 rawi disaring menjadi 7.275 hadis. Beliau untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih Imam Bukhari menghabiskan selama 16 tahun mengunjungi berbagai kota untuk menemui para rawi hadis. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Basrah, Mesir, kemudian Mekah, Madinah, Kufah, Baghdad, sampai juga ke Asia Barat. Di antara ulama hadis yang termasuk guru Imam Bukhari adalah Ali Al-Madani, kemudian gurunya Ahmad bin Hambal, kemudian gurunya itu Yahya bin Ma'in, Maki bin Ibrahim Al-Bakhi, dan Muhammad bin Yusuf Al-Baikhandi. Kemudian banyak ahli hadis yang berguru kepadanya, di antaranya Syekh Abu Jarrah, Abu Hatim At-Tirmidzi, Muhammad Ibnu Hazm, dan Imam Muslim. Imam Bukhari merupakan ulama hadis yang banyak menulis kitab-kitab hadis. Kitab-kitabnya menjadi rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagian di antara karya-karyanya itu yang paling masyhur yaitu Sahih Al-Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Du'afa As-Sigar, Tarikh Shagir, Tarikh Awsat, Tarikh Al-Kabir, Tafsir Al-Kabir, Al-Hilal, Raful Yadain fi As-Salah, Birrul Walidain, Ad-Du'afa, Al-Hibah. Dan karya-karya tersebut yang termasyhur adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah wa Sunnani wal Ayyami. Kemudian Imam Bukhari itu beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah dan usianya 62 tahun.
Jenazahnya dikuburkan di Al-Khorten, sebuah desa di Samarkand. Kemudian yang kedua itu ada Imam Muslim, ahli hadis. Muslim sejak 204 sampai 261 Hijriah atau 810 sampai 870 Masehi. Nama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Khawsaz Al-Qushairi An-Naisaburi. Dilahirkan di Naisabur pada tahun 240 Hijriah atau 810 Masehi. Naisabur saat itu termasuk wilayah Rusia yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Waro an-Nahr. Daerah-daerah yang terletak di belakang sungai Jihun di Uzbekistan itu Asia Tengah. Naisabur ini pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan kurang lebih selama 150 tahun di masa dinasti Samanid. Bahkan kota Naisabur ini dikenal juga sebagai salah satu kota ilmu, tempat berkumpulnya ulama besar dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Imam Muslim sangat menyukai ilmu hadis. Kecerdasan dan ketajaman hafalannya sudah ditunjukkan sejak kecil pada usia 10 tahun. Sering datang berguru kepada Imam Ad-Dakhili, itu seorang ahli hadis di kotanya. Setahun kemudian, Imam Muslim mulai menghafal hadis dan berani mengoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadis. Kecintaannya kepada ilmu hadis menjadikan pengembara ke berbagai tempat dan untuk mendapatkan silsilah yang benar sebuah hadis. Imam Muslim banyak menulis kitab-kitab al-hadis yang termasuk adalah Al-Jami' as-Sahih atau dikenal sebagai Sahih Muslim, Al-Musnad Al-Kabir, Al-Asma' wal-Kun Al-Ilah, Al-Quran, Su'alat Ahmad bin Hanbal, Al-Intifa' bi Ushubis Siba, Al-Muhadramain, Man laysa lahu illa rawin wahid, Kitab Auladis as-Soba, dan Kitab Auham al-Muhaddithin. Selain dari kitab-kitab itu, paling masyhur itu adalah Sahih, yang judul lengkapnya adalah Al-Mustad As-Sahih Al-Mukhtasar min As-Sunan bin An-Naql Al-Adlin Rasulullah, berisi 3033 hadis. Kemudian beliau wafat pada hari sore. Dimakamkan di Nasr Abad, salah satu daerah di luar Nisabur, pada hari Senin 26 Rajab 261 Hijriah atau juga 5 Mei 875 Masehi, di usianya yang ke-55 tahun. Kemudian Al-Imam Abu Daud tahun 202 sampai 275 Hijriah. Nah, itu bertepatan 817 sampai 889 Masehi. Nama lengkapnya itu Sulaiman bin Al-Asiash bin Ishaq bin Bashir bin Sidad bin Amr Al-Azdi As-Sijistani. Lahir pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan. Sejak kecil Abu Daud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Beliau belum cukup dewasa sudah mengunjungi dan mengelilingi berbagai negeri seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah Saghar, Khurasan, dan negara-negara yang lainnya untuk belajar hadis dari para ulama-ulama. Hadis-hadis yang diperoleh disaring dan hasil penyaringannya dibukukan dalam kitab As-Sunan. Abu Daud mengunjungi Baghdad berkali-kali untuk mengajarkan hadis dan fikih kepada penduduk-penduduk dengan menggunakan kitab Sunan sebagai pegangannya. Kitab Sunan karya itu dipuji oleh Ahmad bin Hanbal, ulama fikih termasyhur dalam 4 imam madhab. Kemudian Abu Daud menetap di Basrah atas permintaannya gubernur di situ yang menghendaki supaya Basrah menjadi pusat bagi para ilmuwan dan peminat hadis. Para ulama yang menjadi guru Imam Abu Daud sangat banyak jumlahnya, di antaranya Ahmad bin Hanbal, Al-Qanabi, Abu Amr ad-Darir,
Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja, Abu Il, Walid At-Tayalisi, dan lain-lain. Sebagian dari gurunya ada yang menjadi guru Imam Bukhari dan Imam Muslim seperti Ahmad bin Hambal, Utsman bin Abi Saibah, dan Qutaibah bin Sa'ad. Adapun para ulama yang menjadi muridnya atau mengambil ilmunya antara lain itu Abu Isa At-Tirmidzi, Abu Bakar Ar-Rahman An-Nasai, kemudian putranya sendiri itu Abu Bakar bin Abu Daud, Abu Awana, Abu Sa'id Al-Arabi, Abu Ali Al-Lu'i, Abu Bakar bin Dassah, Abu Salim Muhammad bin As-Sa'id Jaldawi, dan juga yang lainnya. Abu Daud adalah salah seorang guru besar yang perilakunya waro, saleh, dan juga bijaksana. Sifat-sifatnya mulia diungkapkan oleh sebagian ulama dengan menyatakan Abu Daud menyerupai Ahmad bin Hambal dalam perilakunya, ketenangan jiwa, dan kebagusan pandangannya serta kepribadiannya. Ahmad dalam sifat-sifat ini menyerupai Waqi menyerupai Sufyan As-Tsauri, Sufyan menyerupai Mansur menyerupai Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim menyerupai Al-Qamah, dan ia menyerupai Ibnu Mas'ud. Sedangkan Ibnu Mas'ud sendiri menyerupai Nabi SAW dalam sifat-sifat tersebut. Imam Abu Daud menulis banyak kitab-kitab hadis, antara lain kitab As-Sunan, Sunan Abu Daud, kitab Al-Marasil, kitab Al-Qadar, An-Nasikh wal Mansukh, Fadailul A'mal, kitab Az-Zuhd, Dalail Nubuwah, Ibtida Al-Wahyu, Akhbar Al-Kharaj. Kitabnya yang banyak dikenal di kalangan umat muslim Indonesia adalah kitab As-Sunan Abu Daud. Abu Daud meninggal di Basrah pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah atau 889 Masehi. Kemudian Imam At-Tirmidzi lahir tahun 209 sampai 279 Hijriah atau 824 sampai 892 Masehi. Imam At-Tirmidzi ini banyak sekali mengarang kitab-kitabnya, di antaranya kitab Al-Ilah, kitab Asma As-Sahabah, kitab Asma Al-Quna, dan yang terkenal adalah kitab As-Sunan. Dalam bab hadis hasan disebutkan bahwa Sunan At-Tirmidzi adalah induk hadis hasan. Dalam kitab tersebut ada 4 bagian. Pertama, bagian yang dipastikan kesahihannya. Kedua, bagian yang mencapai syarat Abu Daud dan Nasai. Ketiga, bagian yang jelas ilatnya. Kemudian yang keempat, dalam hal yang ini terangkan dalam katanya sendiri. Yang kutakhrijkan dalam kitabku ini adalah hadis-hadis yang telah diamalkan oleh sebagian ulama. Di antara keistimewaan kitab As-Sunan adalah yang diisyaratkan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Ansari dengan ucapan beliau, kitab At-Tirmidzi sebagiku lebih terang daripada kitab Al-Bukhari Muslim. Kitab At-Tirmidzi ini menurutnya bisa dicapai oleh setiap orang, baik ahli fikih, ahli hadis, atau ahli yang lainnya. Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi, bertukar pikiran, dan mengarang pada akhir hidupnya, kemudian ia menderita penyakit buta beberapa tahun lamanya. Dalam keadaan seperti inilah Imam At-Tirmidzi kemudian meninggal. Ia wafat di At-Tirmidzi pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah atau 8 Oktober 892 dalam usia 70 tahun. Kemudian Imam Nasai lahir 205 Hijriah sampai 303 Hijriah atau juga 839 sampai 915 Masehi. Nama lengkap beliau Abu Abdurrahman bin Syu'aib bin Ali ibnu Abi Bakar ibnu Sinan An-Nasai. Lahirnya itu 215 Hijriah. Dikenal dengan nama Nasai dinisbatkan di kota Nasai, yaitu salah satu di kota di Khurasan. Kemudian Imam Nasai menerima hadis dari Sa'id, Ishaq bin Rahawahih, dan ulama-ulama lain dari tokoh hadis di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Imam Nasai terkenal karena ketinggian sanad hadisnya. Kitab As-Sunan An-Nasai mengandung lebih sedikit hadis dhaifnya. Setelah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
Di antara para gurunya adalah Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rohawai, Al-Haris bin Miskin, Ali bin Qashram, Imam Abu Daud, dan Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Adapun ulama-ulama yang pernah berguru kepadanya diantaranya itu Abu Al-Qasim At-Tabrani, pengarang kitab Al-Mu'jam, Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Hasan bin Al-Khadir As-Suyuti, Muhammad bin Muawiyah bin Al-Hamr Andalusi, Abu Nasr Al-Dalabi, dan Abu Bakar bin Ahmad As-Sunni. Kitab-kitab hadis karya Imam An-Nasai diantaranya As-Sunan Al-Kubra yang dikenal dengan Sunan An-Nasai, Sunan Al-Mujtaba, Kitab At-Tamyiz, Kitab Ad-Du'afa Khosais Ali, kemudian Musnad Ali, Musnad Malik, dan Manasik Al-Haji. Imam Nasai ini wafat di tahun 303 Hijriah atau bertepatan 1915 Masehi, dan dimakamkan di Bait Al-Maqdis yaitu Palestina. Kemudian Imam Ibnu Majah lahir tahun 209 sampai 273 Hijriah atau 824 sampai 887 Masehi. Nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Khazwini. Lebih akrab juga dipanggil Ibnu Majah. Ibnu Majah dikenal kejujuran dan akhlak mulianya. Dilahirkan di Qazwin, Irak pada 209 Hijriah atau 824 Masehi. Sebutan Majah dinisbatkan kepada gurunya Yazid yang juga dikenal dengan nama Majah Maula Rob'at. Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja dan menekuni bidang ilmu hadis pada usia 15 tahun kepada seorang guru ternama Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Bakat dan minatnya di bidang hadis makin besar. Hal inilah yang membuat Ibnu Majah berkelana ke beberapa daerah dan negara gurunya mencari mengumpulkan dan menuliskan hadis. Puluhan negeri telah dikunjungi, antara lain Rai, Teheran, Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, Mesir, dan Hijaz. Nah, kemudian beliau menerima hadis dari para ulama hadis di tempat-tempat yang dikunjunginya. Di antaranya itu yaitu dari Abu Bakar bin Abi As-Saibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Hisham bin Amr, Ahmad bin Al-Azhar, Bashir bin Adam, dan para pengikut perawi dan ahli hadis, Imam Malik serta Al-Lais juga. Dari Ishaq bin Muhammad, Ali bin Ibrahim bin Salama Al-Qattan, Ahmad bin Ibrahim, dan sebagainya. Melalui pertemuannya dengan berbagai ulama-ulama hadis di berbagai tempat inilah Ibnu Majah dapat menghimpun dan menuliskan puluhan bahkan ratusan hadis dari sumber-sumber yang dipercaya kesahihannya. Sepanjang hayatnya, Imam Ibnu Majah telah menulis puluhan buku baik dalam bidang hadis, sejarah, fikih maupun tafsir. Dan bidang tafsir antara lain menulis tafsir Al-Quranul Karim, di bidang sejarah At-Tarikh yang memuat biografi para perawi hadis sejak awal hingga ke masanya. Adapun karyanya yang paling monumental dan populer di kalangan muslim dan literatur klasik adalah kitab di bidang hadis berjudul Kitab As-Sunan Ibnu Majah. Menurut Muhammad Fuad Abdullah Abaki, penulis buku Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faz Al-Quran, Indeks Al-Quran, jumlah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah berjumlah 4.241 buah hadis. Kemudian kontribusinya di bidang ilmu-ilmu Islam itu khususnya dalam bidang ilmu hadis banyak mendapat pujian dari para ulama besar lainnya. Abu Ya'la Al-Khalili Al-Qazwini juga mengatakan, Ibnu Majah adalah seorang yang terpercaya yang disepakati tentang kejujurannya, dapat dijadikan pedoman-pedomannya. Ia mempunyai pengetahuan luas dan banyak menghafal hadis. Begitu juga Ibnu Katsir, ulama tafsir termasuk, mengatakan dalam kitabnya Al-Bidayah, Muhammad bin Yazid Ibnu Majah adalah pengarang kitab Sunan yang masyhur
Kitabnya itu merupakan bukti atas amal dan ilmunya, keluasan pengetahuan dan pandangannya, serta kredibilitas dan loyalitas kepada hadis dan usul serta furu'. Kemudian Ibnu Majah meninggal pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah atau 887 Masehi di tanah kelahirannya, Qazwin, Irak.